Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih menyajikan berita terhangat seputar UIN Suskaryau. Bersama saya, Rodatul Jana di Madani News. Berita pertama, dalam rangka memeriahkan Milad ke-9, UIN Suskaryau adakan berbagai perlombaan, salah satunya Lomba Syar'il Quran. Namun, dalam perlombaan ini kurang diminati, ditandai dengan sedikitnya peserta yang mendaftar. Salah satu perlombaan dalam rangka Milad UIN Suskaryau yang ke-9, yakni Musobaqoh Syar'il Quran, dilaksanakan di Aula Rektorat Lantai 5. Dalam Lomba Syar'il Quran ini, ada 3 peserta dalam satu tim, yang terdiri dari pensyarah, qori, dan penterjemahnya. Lomba yang dituntut kekompakan antar tim ini diikuti oleh para dosen dan pegawai di semua unit yang ada di UIN. Namun kali ini, lomba Musobaqoh Syar'il Quran ini kurang diminati. Hal ini ditandai dengan sedikitnya peserta yang mengikuti. Dari 15 unit yang ada di UIN, hanya 6 unit yang mendaftar. Ada beberapa fakultas yang ikut mendaftar, di antaranya Fakultas Syariah, Papertapet, Faste, Tarbiyah, Usluddin, FDK. Zailani selaku Ketua Panitia mengungkapkan penyebab peserta kurang meminati lomba ini karena kurangnya anggota dari beberapa unit. Sebab dalam lomba ini mewajibkan satu tim terdiri dari 3 orang. Dan beliau juga menjelaskan dalam perlombaan ini harus ada persiapan khusus untuk menyerasikan dan menumbuhkan kekompakan antar tim. Ini musabaqah ini memang untuk minatnya agak kurang juga. Dari 15 unit yang ada di UIN ini, hanya 6 unit yang mengirimkan pesertanya. Selebihnya tidak bisa ikut, mungkin karena kurang personilnya. Mungkin dia harus 3 orang, tidak boleh kurang dari 3 orang. Kita adakan Musobaqoh Syar'il Quran dan ini kombinasi dari tiga orang peserta, sehingga kekompakan itu harus nampak. Jadi tadi mungkin sudah dapat kalian lihat, walaupun mungkin qorinya bagus, tapi pensyarahnya tidak bagus, dia tidak menjadi enak didengar. Iqbal Pandapotan, Tania Muhasawa melaporkan. Setelah ditetapkan pada tanggal 27 Januari lalu, akhirnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau periode 2014-2015 dilantik. Bukan sekedar acara formal, demi menarik simpati dan antusias peserta, opening pelantikan BEM FDK dimeriahkan dengan penampilan teater dan tarian persembahan. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Wakil Dekan 3, Ketua Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta mahasiswa-mahasiswi pengurus BEM FDK periode 2014-2015. Seluruh peserta yang akan dilantik berjumlah 55 orang. Dengan menaruh semangat yang tinggi, mereka yakin bisa membangun BEM FDK lebih baik dari sebelumnya. Akibat kurang terstrukturnya susunan acara yang ditampilkan, pelantikan ini terlihat kurang sempurna. Hal itu ditandai dari kurangnya mikrofon saat pelantikan berlangsung dan tidak adanya pembacaan doa di akhir acara. Wakil Dekan 3, Dr. Andes Haji Abdul Rahman MSI mengatakan, acara pelantikan BEM FDK ini cukup bagus. Namun mengenai susunan acaranya tidak terstruktur membuatnya kecewa dan acara ini berjalan tidak sesuai dengan harapan beliau. Beliau berharap kepengurusan BEM periode ini dapat bekerja sama dan meningkatkan prestasi dan memiliki moralitas serta tanggung jawab yang bagus. Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru dilantik ini cukup bagus orang-orangnya, kelihatannya orang-orang yang punya moralitas dan punya tanggung jawab. Harapan saya ke depannya itu kepengurusan BEM 2014-2015 di lingkungan FDK UIN Suskaryau ini dapat bekerja semaksimal mungkin dan mempunyai tanggung jawab, sehingga hal-hal yang tidak diingini masa lalu itu di kepengurusan yang baru ini saya harapkan tidak terjadi lagi, dan pengurus yang baru ini saya harapkan dapat bekerja semaksimal mungkin dan bekerja sama
sesama mahasiswa dan sesama himpunan mahasiswa lainnya. Memang saya melihat acara ini ya agak kecewa karena susunan acara tidak struktur dengan sempurna sehingga mengakibatkan acara tidak berjalan dengan lancar. Beberapa pelaksanaan rapat-rapat sebelumnya telah dilakukan koordinasi maupun pengarahan dari saya, tapi ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan, sehingga acara berjalan dengan tidak sempurna. Ini yang mengakibatkan rasa kekecewaan saya melihat kegiatan acara ini. Eko Rinaldi, selaku Ketua KPUM menjelaskan, susunan acara yang tidak terstruktur dengan baik dikarenakan kurangnya rapat koordinasi dan informasi kepada semua panitia. Ketua BEM, Muhammad Saiful Akbar mengungkapkan, adanya kesalahan susunan acara yang tidak terstruktur ini berasal dari KPUM, sebab KPUM lah yang menyiapkan semua acara ini. Tanggapan Abang mengenai apa nih? Tadi acaranya kan kurang terstruktur tuh, tanggapannya gimana? Sebenarnya gini, acara pelantikan BEM ini memang sekilas kita lihat tidak kurang baik karena tidak terstruktur acaranya. Dikarenakan mungkin permasalahan di KPUM. Dia kan yang melaksanakan acara ini toh memang dari KPUM. Jadi KPUM mungkin agak tidak siap untuk acara hari ini. Tania Muhasawa, Utami Permatasari melaporkan. Meski hanya diikuti 3 kelompok, perlombaan rebana tetap berlangsung meriah. Hal ini terlihat dari penampilan masing-masing peserta, baik dari segi penampilan maupun kekompakan dalam memainkan alat musik rebana. Lomba rebana merupakan salah satu agenda perlombaan dalam rangka Milad Uinsus Karyau, yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja di Uinsus Karyau. Namun kali ini perlombaan hanya diikuti oleh 3 utusan, yakni Perpustakaan Uinsus Karyau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kesiapan peserta tidak hanya terlihat dari kekompakan saat memainkan rebana, tetapi juga dari tata rias dan pakaian yang seragam dan menarik. Perlombaan ini akan dinilai langsung oleh Renanda Lastari STP dari Sigma Entertain dan Wahyu Mualibon SPDI. Rasdanalis SAG SSM Hum, peserta yang merupakan utusan dari Perpustakaan Uinsus Karyau menjelaskan, persiapan latihan tim perpustakaan selama 2 minggu dengan mendatangkan pelatih dari luar. Sedangkan untuk kostum mereka sengaja menyewa, guna menunjang penampilan. Gimana persiapan dari perpustakaan mengenai lomba ini? Kita lakukan hampir setiap hari ya, udah lebih kurang 2 minggu. Sengaja kita datangkan guru rebana. Kostum bagaimana Ibu? Sementara itu, salah seorang perwakilan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengungkapkan, persiapan latihan mereka sekitar 1 bulan, dengan mendatangkan pelatih dari luar. Dari hasil pengumuman diketahui, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan meraih juara 1, diikuti oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta Perpustakaan. Ria Nadia, Tania Muhasawa melaporkan. Pro Evolution Soccer menjadi salah satu agenda perlombaan pada festival yang ditaja oleh jurusan Teknik Elektro 2014. Perlombaan ini menarik antusias peserta, tampak dari banyaknya peserta yang mengikuti perlombaan tersebut. PES Pro Evolution Soccer merupakan perlombaan sepak bola yang menggunakan media komputer. Meski kompetisi ini jarang dilaksanakan, namun antusias peserta cukup tinggi.
Perlombaan diikuti 80 peserta yang terbagi dalam beberapa tim. Tidak hanya mahasiswa UIN Suska Riau, namun dari luar UIN juga ikut berpartisipasi. Dipo Suwarna selaku panitia pelaksana mengungkapkan PES ini merupakan lomba hiburan dari rangkaian festival elektro. Ia menambahkan pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan trofi. Jadi PES itu tujuannya untuk refreshing aja sih. Semalam kan udah seminar, semalam juga udah kemarin udah seminar, kemarin juga udah stand up komedi. Ada juga kami blog desain bang, sama mading 3D juga ada. Hadiahnya berupa uang tunai. Kalau PES ini juara 1 ada 2.500.000, juara 2-nya 1.500.000, juara 1-nya 500.000, juara 3 500.000. Salah seorang peserta yang mengalami kekalahan ikut menyampaikan kesannya setelah mengikuti perlombaan ini. Iqbal Pandapotan, Rami Tunisa melaporkan. Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau gelar ujian terbuka promosi doktor. Ujian ini diikuti oleh 2 orang promovendus yang mengambil program studi hukum keluarga. Ujian terbuka promosi doktor dihadiri oleh beberapa orang tim penguji, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Nazir Karim MA, Profesor Dr. Madini, Profesor Dr. Amir Lutfi, Profesor Dr. Alyasya Abu Bakar, dan Profesor Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Selain itu, hadir juga peserta dari kalangan mahasiswa dan para dosen. Amrul Muzan, salah seorang peserta ujian terbuka, dengan disertasinya yang berjudul Kaidah Delarara Wala Delirara dan penerapannya dalam permasalahan jual beli kontemporer, merasa lega setelah menyampaikan disertasinya, sebab ia membutuhkan waktu selama setahun untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian terbuka dan tertutup. Dan ia berharap hasil disertasinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan dan bermanfaat di masyarakat. Yang jelas lega, alhamdulillah, setelah lama mengikuti proses perkuliahan. Kalau untuk persiapan Bapak itu butuh waktu berapa lama tuh Pak? Persiapan selama ini untuk mulai dari sebelum ujian disertasi tertutup, kan ini yang terbukanya gitu Pak ya, berapa lama waktu? Dari tertutup sampai terbuka setahun lebih dan kurang. Kedepannya ya bagaimana supaya kajian ini tidak sia-sia, bisa dipraktikkan, bermanfaat intinya bagi masyarakat. Profesor Dr. Amir Lutfi mengatakan, ujian promosi doktor dalam setahun bisa diadakan sampai 10 kali. Namun hal itu juga tergantung pada perkembangan penulisan disertasi oleh promovendus. Beliau juga menambahkan, selain mempersiapkan diri promovendus, hendaknya lebih memperhatikan data dan fakta yang digunakan dalam menulis disertasi. Dini Jayanti, Utami, melaporkan. Berita tadi menutup perjumpaan kita. Untuk mengakses informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami di www.suskamadani.tv. Saya Rodatul Jannah beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.